Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali di mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan. Kali ini kelompok 9 dengan beranggotakan Habifah Riza 32, Fitri Amareta absen 31, Hafifah Hairina Azayu absen 34, dan saya sendiri Hafizah Hayatun Nufus absen 33. Baiklah, materi pertama akan dibawakan oleh Habifah Riza. Kepada Habifah Riza dipersilahkan. Baiklah, tokoh pertama yaitu Muhammad Syafel atau biasa dipanggil Muhammad Syafi'i. Ia dalam perjalanan hidupnya dia hijrah ke Jakarta dan menjadi guru di sekolah Kartini selama 6 tahun. Di sela-sela kesibukannya, ia menyempatkan diri untuk belajar menggambar. Ia aktif dalam pergerakan Budi Utomo serta membantu pergerakan wanita putri merdeka. Pada tanggal 31 Mei 1922, Muhammad Syafi'i berangkat ke negeri Belanda untuk menempuh pendidikan atas biayanya sendiri. Muhammad Syafi'i juga belajar 3 tahun di Belanda, itu memperdalam ilmu musik, kesenian, menggambar, pekerja tangan, sandiwara, termasuk memperdalam pendidikan dan keguruan. Pada tahun 1925, beliau kembali ke Indonesia untuk mengabdikan ilmu pengetahuannya. Jadi setelah dia sekolah 3 tahun di Belanda, dia kembali ke Indonesia untuk mengamalkan ilmunya. Kemudian Muhammad Syafi'i mendirikan ruang pendidikan, yaitu INS, Indonesia Netherlands Sekolah, pada 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam. Muhammad Syafi'i dilahirkan di Mantan, Kalimantan Barat pada tahun 1893. INS pada mulanya dipimpin oleh bapak angkatnya, Maras Sultan, kemudian oleh Muhammad Syafi'i. Dinamakan ruang pendidikan karena belajar dilaksanakan pada tempat yang tidak terbatas dengan konsep belajar dan mengajar. Ruang pendidikan artinya suatu tempat yang luas yang digunakan untuk belajar dan mengajar, yang bukan hanya terbatas pada adanya guru dan murid, melainkan belajar dapat dilaksanakan dari pengalaman dan kehadiran alam sekitarnya, seperti sekolah pekerja. Dengan demikian, belajar dapat berlangsung kapan saja dan di mana saja, asal punya kemauan. Jadi bukan seperti belajar ini, belajarnya termasuk ada campurannya karena dinamakan sekolah kerja. Riwayat kehidupan Muhammad Syafi'i. Yang pertama, dilahirkan di Kalimantan Barat pada tahun 1893. Ibunya bernama Syariah, sedangkan ayahnya sudah meninggal semenjak beliau masih kecil. 2. Ia dibesarkan oleh ayah angkatnya tadi yang mendirikan INS, yaitu Maras Sultan. Ibu angkatnya bernama Cabalija. Nomor 3, setelah tamat sekolah guru di Bukit Tinggi, ia bekerja sebagai guru di sekolah Kartini di Jakarta selama 8 tahun. Yang keempat, ada tanggal 31 Mei 1922, ia pergi ke negeri Belanda untuk melanjutkan sekolahnya sebagai guru dan sebagai penggemar seni selama 4 tahun. Nomor 5, pada tanggal 31 Oktober 1926, ia diserahi tugas memimpin sekolah di Kayu Tanam. Nomor 6, Muhammad Syafi'i berpedoman pada prinsip berdiri sendiri, tidak mengharapkan bantuan dari luar yang segala hardware. Sekolah adalah murid-muridnya sebagai hasil karya, yaitu yang tadi yang bersama alam, sekolah kerja. Pada
tahun 1946, ia diangkat menjadi Menteri PP dan K dalam Kabinet Syahrir yang kedua. Kemudian ia menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Asas ruang pendidikan INS Kayu Tanam yang telah didirikan oleh ayah angkatnya Muhammad Syafi'i. 1. Berpikir logis dan rasional. 2. Keaktifan atau kegiatan, yakni kegiatan di masyarakat. 3. Berpendidikan masyarakat. 4. Memperlihatkan pembawaan anak. 5. Menentang intelektualisme. C. Tujuan ruang pendidikan INS Kayu Tanam memiliki tujuan: 1. Mendidik rakyat ke arah kemerdekaan. 2. Memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Mendidik para pemuda agar berguna bagi masyarakat. 4. Menanam kepercayaan terhadap diri sendiri dan berani bertanggung jawab. Berarti apa yang ia perbuat harus ia pertanggungjawabkan sendiri. 5. Mengusahakan mandiri dalam pembiayaan dengan semboyan cari sendiri dan kerjakan sendiri. Jadi kita diajarkan untuk mandiri. D. Usaha-usaha ruang pendidikan INS Kayu Tanam. 1. Pada zaman Belanda, INS menyelenggarakan berbagai ruang pendidikan seperti ruang rendah, ruang antara, ruang dewasa, dan ruang masyarakat. Program pendidikan mengutamakan pendidikan keterampilan. Semua ruang diberikan 50% mata pelajaran umum dan 50% mata pelajaran kejuruan. Mata pelajaran umum itu seperti biasanya seperti bahasa Indonesia dan lain-lainnya. Mata pelajaran kejuruan di dalam IPS ini ada sosiologi, antropologi, geografi, dan ekonomi, seperti itu, dan lain-lainnya. 2. Pada zaman kemerdekaan, atas izin pemerintah Belanda, INS mendirikan ruang pendidikan pengajaran dan kebudayaan, disingkat dengan RPPK, di Padang Panjang. 3. Pada tahun 1952, ia mencetak dan menerbitkan yang diberi nama Sri Dharma dan terbitan majalah bulanan bernama Sendi dan Buku Bacaan untuk pemberantasan buta huruf yang dikenal dengan nama kunci 13. 4. Pada tahun 1953, ia menetapkan program khusus untuk menjadi guru, yakni tambahan 1 tahun setelah ruang dewasa untuk pembekalan kemampuan mengajar dan praktik mengajar. 5. Mencetak buku-buku pelajaran lain-lain. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang tokoh Islam yang memperjuangkan Islam melalui bidang pendidikan. Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah di Yogyakarta. Muhammadiyah merupakan gerakan Islam amar ma'ruf nahi munkar berakidah Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah serta bertujuan untuk baik dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga tercipta masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang diridhoi Allah. A. Latar belakang. Latar belakang berdirinya pendidikan Muhammadiyah lahir seiring dengan latar belakang didirikannya Muhammadiyah, yaitu karena adanya beberapa gejala yang muncul, diantaranya 1. Kerusakan di bidang kepercayaan atau agama. 2. Kebekuan sulam bidang hukum fikih. 3. Kemunduran dalam pendidikan Islam. 4. Kemajuan Zending Kristen dan misi Katolik. 5. Keadaan umat Islam sangat didukung dari pembangunan. 6. Persatuan umat Islam yang semakin menurun. Berdasarkan hal di atas, maka umat Islam melakukan kegiatan-kegiatan yang mencakup 1. Mensucikan Islam dari pengaruh-pengaruh dan kebiasaan-kebiasaan yang bukan Islam. 2. Memformulasikan kembali doktrin Islam menurut alam pikiran modern. 3. Reformasi ajaran dan pendidikan Islam. 4. Menjaga Islam dari pengaruh dan serangan dari luar. 5. Melepaskan Indonesia dari gelanggang bangsakan. Cita-cita
Cita-cita pendidikan. Cita-cita pendidikan Muhammadiyah meliputi 3 aspek sebagai berikut. 1. Budi pekerti, alim dan beragama. 2. Lurus pandangan, alim dalam ilmu-ilmu dan ilmu ilmu. 3. Bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Ciri dasar pendidikan Muhammadiyah. 1. Tajdid, yaitu ketertarikan jiwa berdasarkan pemikiran baru untuk mengubah cara berpikir dan cara berbuat yang sudah terbiasa dengan tujuan pendidikan keterampilan. 2. Kemasyarakatan, yaitu antara individu dan masyarakat akan diciptakan suasana saling membutuhkan dengan tujuan keselamatan masyarakat sebagai satu kesatuan. 3. Aktivitas, yaitu anak didik harus mengamalkan semua yang diketahuinya dan menjadikan pola aktivitas itu sendiri sebagai salah satu cara memperoleh pengetahuan yang baru. 4. Kreativitas, yaitu anak didik harus mempunyai keinginan atau keterampilan dalam menentukan sikap yang sesuai dan menetapkan alat-alat yang tepat dalam menghadapi situasi-situasi baru. 5. Optimisme, yaitu anak didik harus yakin bahwa keridhaan Tuhan, pendidikan akan dapat mengantarkan kepada hasil yang dicita-citakan asal dilaksanakan dengan dedikasi dan tanggung jawab, serta menguasai diri dan segala sesuatu yang menyimpang dari yang digariskan oleh agama Islam. Fungsi pendidikan Muhammadiyah: alat dakwah ke dalam dan keluar anggota Muhammadiyah seluruh masyarakat. 2. Tempat pembibitan kader yang dilaksanakan secara sistematis dan selektif sesuai dengan kebutuhan Muhammadiyah dan masyarakat Islam pada umumnya. 3. Gerakan amal anggara, penyelenggaraannya diatur sesuai kewajiban terhadap peningkatan pendidikan tersebut dan akan menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah Muhammadiyah. F. Hasil yang tercapai pendidikan Muhammadiyah: 1. Gagasan pemikiran tentang pembaruan pendidikan. 2. Lembaga-lembaga pendidikan dari TK hingga pasca sarjana. 3. Sejumlah alumni perguruan yang telah menjadi tokoh nasional seperti Singo di Medjo, Panglima Jenderal Sudirman Kisma. Tujuan pendidikan Muhammadiyah adalah membentuk manusia muslim berakhlak mulia, cakap, percaya kepada diri sendiri, dan berguna untuk masyarakat dan negara. Maka target yang ingin dicapai oleh lulusan pendidikan Muhammadiyah yaitu: 1. Akidah yang lurus. 2. Akhlakul karimah. 3. Akal yang sehat dan cerdas. 4. Keterampilan. 5. Pengabdian kepada masyarakat. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu dengan tokoh Rahma El Yunusiah. Rahma El Yunusiah lahir pada tanggal 26 Oktober 1900, kalender Hijriahnya 1 Rajab 1318 di negeri Bukit Surungan, Padang Panjang. Ia adalah anak bungsu dari pasangan Muhammad Yunus Al-Khalidiyah dan Rafia, memiliki 2 kakak perempuan dan 2 anak laki-laki. Keluarga itu adalah penganut agama yang taat. Yunus adalah orang ulama yang pernah menuntut ilmu di Makkah selama 4 tahun. Istri Yunus, Rafia, memiliki hubungan darah dengan Haji Miskin, ulama pemimpin perang Padri pada abad ke-19. Rahma begitu ia biasa dipanggil, adalah seorang guru, pejuang pendidik, pendiri sekolah Islam wanita pertama di Indonesia, aktivis kemanusiaan, anggota Parlemen Wanita RI, dan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Ia mempelopori pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau disingkat TKR di Padang Panjang, penjamin seluruh pembekalan dan pembantu pengadaan alat senjata mereka sewaktu Revolusi Nasional Indonesia. Latar belakang berdirinya Diniyah Putri. Rahma El Yunusiah mendirikan Diniyah Putri dilatar belakangi oleh rasa ketidakpuasan terhadap Diniyah School yang didirikan pada 1915 oleh kakak kandungnya, yaitu Zainuddin Rabai. Diniyah School menerapkan sistem reedukasi, yaitu menggabungkan siswa dengan siswi dalam satu ruangan kelas. Dalam hal ini, Rahma tidak setuju karena ia
pandangan bahwa kondisi pemahaman agama yang dimonopoli oleh kelompok laki-laki saja. Padahal menurut Rahma, pemahaman agama tidak hanya untuk kaum laki-laki, tapi kewajiban kaum wanita untuk bersungguh-sungguh melakukan kajian terhadap yang bakal melahirkan ahli agama di kalangan kaum wanita. Keberadaan Dinia Putri kelak menginspirasi Universitas Al-Azhar membuka kuliah lil banat, fakultas yang dikhususkan untuk perempuan. Dari Universitas Al-Azhar, Rahma mendapat gelar kehormatan yaitu Syaikha yang belum pernah diberikan sebelumnya, sewaktu ia berkunjung ke Mekah pada 1957. Setelah 2 tahun sebelumnya, Imam Besar Al-Azhar Abdurrahman Taj berkunjung ke Dinia Putri. Di Indonesia, pemerintah menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Pradana secara anumerta pada 13 Agustus 2013. Rahma bercita-cita mendirikan perguruan tinggi Islam khusus wanita dengan sarana yang lengkap. Cita-citanya ini sebagian sudah terlaksana. Ketika ia wafat, Dinia Putri telah memiliki perguruan tinggi dengan 1 fakultas, yaitu Fakultas Dirasa Islamiyah. Rahma menilai bahwa posisi kaum perempuan dalam Islam cukup sentral. Dalam hal ini tidak ada perbedaan dengan kaum laki-laki. Dalam sejarah dikatakan sebagai pengagas, pelopor emansipasi perempuan dengan cara membuka sekolah sendiri bagi kaum perempuan serta mendirikan sekolah pendidikan guru perempuan bernama Kuliah Muallimat Al-Islamiyah. Dia melakukan studi banding, gencar memimpin kampanye, memotori penggalangan bantuan pangan dan sandang untuk rakyat yang menderita, menjadi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, berperan pula dalam membantu berbagai barisan pejuang umat Islam termasuk Laskar Sabillah, Laskar Hizbullah. 5 keistimewaan Rahma El-Yunusiyah. Pertama, mendirikan sekolah Islam khusus perempuan. 2. Menginspirasi Universitas Al-Azhar di Kairo untuk membuka kelas khusus perempuan. 3. Menginisiasi penutupan rumah prostitusi pada masa penjajahan Jepang. 4. Pernah menjadi tahanan Belanda. 5. Sosok perempuan pendiam dan suka menyelesaikan masalah sendiri. Cara mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang telah dirumuskan diwujudkan melalui program pendidikan sebagai berikut. 1. Program pendidikan Urnum General Education untuk mengembangkan kemampuan dan sikap ilmiah pada diri peserta didik. 2. Program pendidikan yang bertujuan agar anak didik memiliki cabang ilmu pengetahuan bidang keahlian agama Islam. 3. Program pendidikan yang mengarahkan mereka pada tujuan untuk menjadi ibu pendidik yang baik. 4. Program pendidikan keterampilan, yaitu ilmu pengetahuan praktis yang dapat digunakan dalam kehidupan sesuai dengan lingkungan hidupnya. Dasar pendidikan Dinia Putri. Pendidikan Dinia Putri didasarkan pada agama Islam dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Dial ini berarti bahwa segala kegiatan pendidikan yang dalam lingkungan perguruan tinggi ini seluruhnya didasarkan atas hikmah ajaran Islam yang pokok-pokoknya telah termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat yaitu perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ia memiliki nama asli Suwardi Suryadiningrat. Adapun profesi yang ditekuninya yaitu sebagai seorang jurnalisme yang berkiprah pada surat kabar dan juga koran pada waktu itu.
Ki Hajar Dewantara juga mendirikan perguruan taman siswa. Perguruan taman siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922. Latar belakang didirikannya perguruan taman siswa yaitu kolonial Hindia Belanda mendirikan sekolah bukan untuk memajukan rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan politik dari masyarakat Hindia Belanda itu sendiri. Meskipun Mr. Van der Venter mengatakan bahwa ingin menebus dosa-dosanya kepada bangsa Indonesia. Adapun azas dari taman siswa. Yang pertama yaitu, setiap orang berhak untuk mengatur dirinya sendiri dengan mempertimbangkan adanya persatuan dalam kehidupan umum. Ketertiban tidak akan terwujud apabila tidak ada kedamaian. Yang kedua, pendidikan yang diberikan kepada anak hendaklah dapat menjadikannya sebagai manusia yang merdeka pikirannya, batinnya, dan juga raganya, sehingga dapat bermanfaat untuk bersama. Selain itu, seorang guru diharapkan tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan yang siap pakai kepada peserta didiknya, melainkan juga mengajarkan peserta didiknya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan sendiri, supaya ia dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pendidikan hendaklah didasarkan atas keadaan dan budaya Indonesia yang selaras dengan kodrat kita dan akan memberikan kedamaian kepada kita semua, sehingga peserta didik dan generasi penerus bangsa tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing atau budaya luar. Yang keempat, pendidikan harus diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Nah, dengan demikian, semua masyarakat Indonesia berhak untuk mengenyam bangku pendidikan tanpa memandang suku bangsa, budaya, ras, dan bahkan materinya masing-masing. Yang kelima, untuk mencapai azas kemerdekaan, maka kita diharapkan untuk bekerja sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Nah, dengan demikian, agar azas kemerdekaan itu tercapai, maka kita harus melatih diri kita untuk menjadi individu yang mandiri. Yang keenam yaitu, seorang pendidik hendaklah mendidik anak dengan sepenuh hati, tulus dan juga ikhlas, tanpa mengharapkan suatu imbalan, akan tetapi menyerahkan diri untuk mendidik anak. Poin selanjutnya yang akan kita bahas yaitu dasar-dasar taman siswa. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu azas kebudayaan. Azas kebudayaan itu mengharapkan kita untuk ikut mengupayakan terwujudnya suatu kebudayaan yang berlandaskan azas kemerdekaan, yang disejalankan dengan kodrat alam dan juga kodrat yang dijiwai oleh rasa cinta nusa dan bangsa, serta rasa cinta sesama manusia. Yang kedua yaitu kemerdekaan. Kemerdekaan mengandung makna yaitu disiplin pada sendiri oleh diri sendiri atas dasar nilai hidup yang tinggi, baik hidup secara individu maupun hidup secara bermasyarakat atau berkelompok. Yang ketiga yaitu kodrat alam. Kodrat alam mengandung kemajuan yang dapat kita gambarkan seperti suatu pohon. Suatu pohon yang berasal dari benih, kemudian semakin tumbuh besar sehingga ia menghasilkan buah, kemudian akan balik lagi menyebar benih sebelum pohon besar itu mengakhiri hidupnya. Keempat yaitu azas kemanusiaan. Azas kemanusiaan ini menyatakan bahwa setiap manusia harus mewujudkan kemanusiaan yang berarti kemajuan manusia lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Yang kelima yaitu azas kebangsaan. Azas kebangsaan tidak boleh bertentangan dengan azas kemanusiaan. Seharusnya menjadi bentuk perbuatan kemanusiaan yang nyata. Oleh karena itu haruslah merasa satu dengan bangsa lain, baik dalam suka maupun dalam duka, menuju kebahagiaan lahir dan juga batin. Adapun konsep trilogi dari Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tut Wuri Handayani. Yang pertama yaitu Ing Ngarsa Sung Tulada. Ing Ngarsa Sung Tulada berarti pendidik yang berada di depan, hendaknya menjadi contoh. Yang kedua yaitu Ing Madya Mangunkarsa. Ing Madya Mangunkarsa artinya itu di tengah-tengah. Mangun memiliki arti membangkitkan atau mengunggah, dan karsa artinya bentuk kemauan atau suatu niat. Makna dari Ing Madya Mangunkarsa ialah seseorang di tengah juga harus mampu melibatkan diri untuk membangkitkan atau mengunggah semangat. Yang ketiga yaitu Tut Wuri Handayani. Tut Wuri Handayani mengikuti dari arah belakang. Nah, dengan kata lain, Tut Wuri Handayani memberikan dorongan moral atau dorongan semangat, sehingga memiliki arti seorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Sekian dari kelompok kami, jangan lupa like, subscribe, dan komen jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.